Oke teman-teman, di video kali ini teman-teman saya akan menunjukkan 3 mixer yang harganya di bawah 600.000. Ini menurut saya sangat recommended banget ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mungkin punya budget di bawah 600.000, ingin memiliki mixer yang punya banyak fitur dan menurut saya simple, harganya bisa dikatakan ya murah ya teman-teman. Penampilannya keren, tidak mengecewakan dengan bodi yaitu menggunakan plat ya. Casingnya itu pakai plat atau besi ya, plat besi teman-teman, jadi tidak ada unsur atomnya sama sekali, bodinya metal bener-bener. Itulah yang menurut saya mixer ini sangatlah recommended teman-teman. Tapi ada satu mixer yang menurut saya sangatlah recommended banget untuk di harga di bawah 600.000, yaitu adalah mixer premium. Ini harganya selisihnya 100 ribuan ya sama yang VIC 4 sama Kipo 4 ya. Kalau yang VIC 4 ini 495, kalau Kipo 4 495, sedangkan yang ini 595.000 ya. Jadi nggak nyampe 600 ya, 600 kurang 5.000. Tapi ini memiliki memiliki fitur yang sama di Kipo 4 sama VIC 4 itu sama di premium. Nanti kita ulas satu persatu ya. Nah, oke teman-teman, kita yang pertama kita ulas dulu mixer yang harganya terjangkau yang paling murah, yaitu di harga 495.000. Kita lari ke mixer yang Kipo 4 ya temennya. Oke teman-teman, ini kita ulas sedikit ya. Ini mixer yang harganya yaitu 495.000, yaitu ini adalah Kipo 4 ya teman-teman ya. Ini generasi yang kedua. Kalau yang Kipo 4 yang generasi pertama itu yaitu berapa ya, nggak nyampe 99 DSP ya, mungkin 26 DSP atau berapa itu teman-teman. Pokoknya yang ini yang terbaru, yaitu yang generasi kedua. Kalau setahu saya ini yang generasi kedua, yaitu 99 DSP dengan volume itu feeder atau potensio dorong ya teman-teman ya. Jadi dia menggunakan potensio dorong atau feeder. Jadi menurut saya ini lebih bukan lebih baru lagi, tapi di ditambahin dikit itu ya, dirubah dikit lah, dipermak dikit itu teman-teman. Terus yang ini adalah untuk bagian per channelnya, ini full mono 1 sampai 2, ini full mono teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman lihat, ini untuk equalizernya ada high mid low teman-teman, dan bisa lihat ya, ini high mid low, sedangkan yang trim ini adalah untuk gainnya, sedangkan yang di bawah ini adalah untuk volumenya, sedangkan yang VX ini adalah untuk membuka efek ya teman-teman. Itu sama dengan yang di VIC 4 ya, sama teman. Nah, ini untuk satu channelnya udah dilengkapi dengan phantom power, tapi channel yang keduanya itu tidak. Jadi phantom powernya hanya di satu channel aja teman-teman ya. Nah, untuk bagian channel 3 sama 4 ini stereo, bisa dikatakan ada full stereo. Jadi satu channel ini bisa dikatakan ada stereonya itu di 3 sama 4 aja. Makanya di sini ditulisi 3 atau 4. Jadi ini sebenarnya lebih diutamakan untuk musik ya, instrumen musik teman-teman. Jadi misalkan untuk keyboard, untuk memutar VCD, DVD, MP3 terserah teman-teman. Tapi kalau untuk vokal sendiri di channel 3 sama 4 vokalnya mendem, jadi kurang kencang di channel 1 sama 2 ya teman-teman ya. Jadi ini lebih ke musiknya teman-teman. Nah, di sini ada saklar USB ya. Jadi kalau teman-teman menggunakan USB, nanti teman-teman bisa lihat ya, ini sudah ada logonya USB. Teman-teman bisa tekan seperti ini ya ke bawah, dia nanti akan masuk ke channel USB, atau menggunakan flash disk atau Bluetooth ya. Teman-teman harus tekan ke bawah. Kalau diginiin maka USB sama Bluetooth aktif, tapi dia tidak masuk ke channel 3 sama 4 atau terhenti ya. Bisa dikatakan dia nggak masuk, tapi tetap berfungsi USB flash disknya teman-teman. Dia nanti kalau kesini teman-teman bisa menggunakan jack AC 3 sama 4 gitu ya. Ini volumenya di sini. Kalau mixer ini kekurangannya mungkin kita tidak membahas kekurangan terlalu lebih ya, karena harga, mengingat harga dan harganya di bawah 500.000, tidak ada AUX-nya sama sekali. Jadi menurut saya ya wajar ya, gak ada masalah ya teman-teman. Untuk tipe jack yang dipakai untuk outputnya yaitu jack AC ya. Ini jack AC, jadi tidak ada jack RCA. Ini jack AC teman-teman, tadi enggak ada masalah. Teman-teman bisa menggunakan jack RCA, main outputnya pakai jack RCA juga bisa ya teman-teman ya. Nah, ini adalah untuk yang sini, ini sebenarnya untuk efek ya. Ini program untuk memindahkan efek, pemilihan efek dari efek ke 1, ke 2, ke 3, teman-teman terserah sesuka-suka ya, pilih yang mana. Dan juga ini ada untuk pengaturannya teman-teman. Nah,
Terus ini adalah lampu klipnya di sini, lampu klip ya. Di sini mungkin berbeda dengan yang channel-channel yang banyak, dia klipnya kan sampai 10 level atau berapa ya teman-teman. Nah ini ada juga lampu klip pack ya, bisa dikatakan lampu overnya lah teman-teman, atau mungkin kalau melebihi batas dia akan kayak semacam kedip-kedip gitu ya, artinya itu teman-teman bisa turunkan gainnya gitu ya teman-teman ya. Nah sedangkan ini adalah modul bluetoothnya ya di sini. Nah ini adalah untuk modul bluetoothnya ya di sini, teman-teman bisa pilih di sini ya. Ini untuk powernya, tekan tombol powernya di sini ya. Ini adalah tampilan dari mixer yang harganya 495 di bawah 500.000 ya. Terus kita beralih ke VIC 4. Kalau di VIC 4 saya rasa tidak beda jauh dengan yang K-pop 4 ya teman-teman. Nah ini adalah yang VIC 4, jadi kalau saya jelaskan nggak beda jauh dengan yang K-pop 4. Jadi yang membedakan kalau kita lihat, teman-teman bisa lihat ya, hanya knopnya aja ya. Di sini warna merah untuk bagian gain, ini juga gain sama seperti yang di sini ya. Kita perdekat dulu. Nah kalau kita lihat bagian knopnya, teman-teman bisa lihat ya, knopnya aja yang membedakan VIC K-pop 4 sama VIC 4 ya. Tapi kalau dari segi fitur itu sama semua, sama teman-teman. Jadi ini hanya membedakan knop-knopnya aja. Tapi di sini ada yang menurut saya yang membedakan, terlihat jelas untuk phantom powernya ya. Ini di sini dikasih apa ya, warna merah. Jadi kelihatan beda bahwa ini menunjukkan ini adalah phantom powernya itu di apa ya, di tombol warna merah. Itu yang menurut saya yang kelihatan beda banget ya teman-teman. Jadi menurut saya ini lebih kayak disempurnakan teman-teman ya, diperjelas lagi ya teman-teman. Tapi intinya sama sih teman-teman, harganya itu juga sama, tidak beda jauh, bukan tidak beda tapi sama ya. VIC 4 sama K-pop 4 harganya hanya 495.000 ya. Untuk apa yang untuk apa lagi yang berbeda? Nggak ada lagi, semuanya sama, yaitu memiliki 910 9 DSP, sama, tidak beda jauh. Untuk adaptornya sendiri itu juga sama, nanti kita buka satu persatu ya. Ini sama ya, menggunakan adaptor outputnya 12 volt, masing-masing cuma 1 ampere, jadi sama semuanya, sama. Untuk premium 4 juga sama ya teman-teman. Nah kalau kita lihat dulu bagian dari desainnya teman-teman, kita lihat dulu bagian dari desain dari VIC 4 ini menurut saya lebih sangar ya, lebih bener, lebih padat, dan menurut saya lebih keren gitu ya. Kalau K-pop 4 juga keren tapi lebih minimalis ya. Tapi di sini memang kelihatan lebih tebel ya, lebih tebel dia dalam artian lebih besar ya. Kalau untuk saya lihat dari samping, untuk bagian casing ya, dari samping yang warna putih ini memang dia agak sedikit tebel sama dengan yang VIC 4 ya, sama K-pop 4. Dia ini kayak tipis ya, tapi menurut saya juga kokoh ya. Ini tapi ini tebel, kelihatan tebel, mungkin hanya sedikit ya. Tapi kalau dari penampilannya memang VIC 4 ini lebih kelihatan gimana gitu ya, lebih kelihatan bener-bener apa ya, bener-bener kalau teman-teman bisa perhatikannya dari segi desain, dari segi body boxnya itu memang benar-benar VIC 4 ini memang perbedaannya kelihatan jelas ya, kayak bukan harganya, kelihatannya kayak bukan harga yang sama, padahal harganya itu sama ya teman-teman ya. Mungkin ada yang berbeda, mungkin karena ada faktor harga naik atau apa, saya nggak tahu ya teman-teman. Ini harganya 495.000-an teman-teman ya. Jadi nah seperti ini menurut saya keren banget ya teman-teman. Nah penampilannya menurut saya keren ya. Mixer di bawah 500.000 udah punya banyak fitur ya, udah lengkap ya. Memang tidak ada outnya, itu nggak ada teman-teman, jadi nggak ada masalah ya. Kita nggak bisa komplain banyak karena mengingat harganya yang terjangkau. Jadi ini syukur-syukur masih ada banyak fitur ya, sudah ada efeknya, sudah dikasih micro bluetoothnya, apa nggak praktis ya. Harga 495.000, kalau teman-teman ngerakit sendiri ya belum tentu bisa sampai bisa seperti ini ya. Mungkin nggak dapat ya 495.000 teman-teman. Modul bluetoothnya aja sudah berapa, belum lagi untuk channelnya, dan ini sudah siap pakai, udah siap seperti ini, udah keren. Harga kurang dari 500.000 ya, menurut saya ini keren banget. Jadi saya tidak bisa mengkomentari terlalu banyak ya kekurangannya di mana. Jadi mengingat harganya sangat terjangkau, jadi sama di channel 1 sama 2 itu full mono, main stereonya di channel 3 sama 4 ya teman-teman. Dia juga sama seperti yang di K-pop, yaitu untuk outputnya sendiri yaitu menggunakan jack AK ya, tidak ada jack RSA nya teman-teman ya. Seperti ini ya penampilannya. Untuk
mixer VIC 4 nya seperti ini ya teman-teman. Kita lanjut ke mixer yang premium 4 ya. Oke, kita lanjut ke Jawara ya. Jawaranya mixer di bawah 600.000 yaitu jatuh ke premium 4 teman-teman ya. Premium 4 benar. Nah, kita lihatkan dulu teman-teman. Nah, ini adalah mixer yang premium 4 yang menurut saya harganya beda 100.000, tapi di sini yaitu kalau menurut saya ya udah saya katakan istimewanya di sini sudah ada equalizer. Kita bisa lihat teman-teman. Ini sudah ada equalizernya yaitu 7 band, tapi tenang, satu equalizer ini stereo ya. Cuma mungkin teman-teman menganggap bahwa ini satu equalizer mono, enggak, ini stereo. Jadi bisa main L sama R ya, tapi dia tergabung jadi satu. Artinya satu feeder ini dia stereo volumenya. Seperti itu ya. Terus di sini dia sudah menggunakan, ada dilengkapi dengan jack XLR dan juga jack AK. Teman-teman bisa pakai ya. Mau pilih yang jack AK atau jack XLR ya. Ini jack XLR dan ini jack AK. Terserah teman-teman mau pilih yang mana ya. Terus di sini juga sama untuk per channelnya. Jadi kita bisa lihat 1-2 channel. Ini adalah full mono, itu diutamakan untuk vokal, teman-teman ya. Nah, channel 1 sama 2 dia sudah dilengkapi dengan phantom power. Artinya phantom powernya ada di 2 channel. Sedangkan yang channel 3 sama 4 ini lebih difokuskan untuk ke musik, instrumen musik. Untuk vokalnya sendiri dia memang kurang begitu terlalu terlalu keras ya teman-teman ya. Jadi lebih ke musik ya teman-teman ya. Nah, ini adalah untuk volumenya, yaitu di channel 3 sama 4, jadi volumenya dijadikan satu. Ini stereonya. Di sini memang tidak ada gain ya. Gainnya di channel 3 sama 4 memang tidak ada. Beda yang di sama VIC 4 sama Keyboard 4 ya masih ada gain. Channel 1 sama 2 sama 3 sama 4 itu ada gainnya, di sini memang tidak ada gain ya. Jadi untuk equalizernya cuma ada high, mid, low, jadi gak ada frekuensinya. Ini ada trim, ini adalah untuk gainnya ya. Ini gainnya di atas, ini adalah gainnya, volumenya itu di bawah seperti ini ya. Terus untuk feedernya, untuk potential feedernya dia menggunakan kenop warna hitam ya, sama seperti yang di Keyboard 4 sama. Tapi di sini juga sama, dia ada bluetoothnya. Dan ini adalah menurut saya Jawara mixer di harga 600.000 ya. Kalau teman-teman mau beli yang premium 6 juga ada. Premium 6 itu hanya yang membedakan cuma channelnya ini, phantom powernya ada 4, tapi semua fitur dia sama. Yang di channel sama channel premium 4 sama premium 6 itu sama, hanya perbedaannya di channel aja ya. Nah, equalizernya ini sudah bagus. Jadi kalau teman-teman nggak punya equalizer, ini udah bagus ya. Di sini untuk equalizer dia sendiri kita mentokkan sampai segini ya. Ini udah mentok, jadi nggak sampai full ke atas ya. Sini udah mentok segini aja. Ini udah bassnya udah nendang, udah mantep. Jadi teman-teman kalau mau ditambahkan equalizer sendiri juga gak apa-apa ya. Kalau menurut saya ini equalizer ini udah bagus teman-teman ya. Jadi udah padat bassnya, udah cukup keren ya, lengkap jadi teman-teman. Untuk beratnya juga tidak terlalu berat ya teman-teman. Ini adalah mixer yang bisa saya katakan recommended ya. 3 mixer ini yang paling recommended. Sebenarnya mouse-nya itu kosong ya. Jadi ini menurut saya 3 mixer yang sangat-sangatlah menurut saya recommended dari segi keseluruhannya, dari segi body, fitur, itulah yang menurut saya bodinya keren, fiturnya lengkap. Nah, kurang apa lagi gitu ya teman-teman ya. Harga di bawah 600.000. Kalau teman-teman mungkin kalau teman-teman beli ngerakit sendiri mixer, mungkin belum tentu harganya bisa 400, bisa 600.000 ke atas mungkin teman-teman ya. Itu belum termasuk bluetooth biasanya. Jadi kalau power rakit sendiri boleh lah, tapi kalau mixer beli itu menurut saya nggak ada salahnya teman-teman. Lebih baik mixernya beli pabrikan aja nggak apa-apa. Mungkin untuk powernya mungkin rakit sendiri, bereksperimen sendiri. Kalau masih power itu nggak ada masalah. Oke teman, kita bisa lihat nanti akan saya tunjukkan yaitu adaptor dari para mixer ini ya. Oke, ini saya buka dulu adaptor punyanya premium 4. Kita bisa lihat punyanya premium 4 itu dia hanya menggunakan 1 ampere ya. Dia juga 12 volt semua. Kita coba buka punyanya VIC 4 ya. Iya VIC 4 ini sama sih. Jadi kalau teman-teman ketuker adaptornya, ketuker sama mixer
premium, misal punya mixer seperti saya ada 3 ya teman-teman, ketukar nggak ada masalah. Jadi karena ini outputnya juga sama 12 volt juga ya, tapi kalau misalkan outputnya beda lah itu yang nggak boleh ketukar ya. Kalau outputnya sama nggak apa-apa ya. Nah terus ini punyanya VIC 4 ya, punya VIC 4 ya kalau nggak salah. Oh iya bener, punyanya Kipo 4 teman. Kita sama ya, adaptornya sama semua. Nah seperti ini ya, jadi adaptornya sendiri itu sama ya, ketiga-tiganya itu sama semua ya, jadi nggak ada yang beda. Jadi teman-teman bisa lihat ya, yaitu memiliki berapa tuh, nah dia itu 12 volt sama, jadi teman-teman bisa lihat ya. Nah, teman-teman bisa lihat 12 volt sama, jadi sama-sama 1 ampere ya, sama semua adaptornya. Jadi kalau andaikan ketuker ya nggak ada masalah karena adaptornya semuanya sama ya. Kalau kecuali kalau outputnya yang berbeda, nah itu yang masalah, itu yang itu nggak boleh ketuker ya teman. Kita perlihatkan dulu dari mixernya ya, saya pertunjukkan dulu lebih dekat ya. Nah ini adalah tampilan dari mixer untuk ketiga-tiganya yang hanya dibanderol di bawah 600.000. Kita langsung saya tunjukkan harga seperti tadi yang sudah saya gembar-gemborkan di awal harganya ya. Nah oke teman-teman, ini adalah mixernya ya. Jadi ini sesi terakhir ya. Jadi ini adalah mixer yang Kipo 4. Teman-teman bisa lihat, perhatikan harga mixer Kipo 4 sama VIC 4 harganya sama, yaitu dibanderol dengan 495.000 ya. Terus perbedaannya hanya di segi bodinya aja, tapi kalau untuk fiturnya sama. Terus yang premium 4 di sini, premium 4, nah ini dia beda selisih 100.000 sama yang VIC maupun yang Kipo 4. Tapi di sini adalah keistimewaannya, di sini sudah ada equalizer. Jadi teman-teman nggak perlu bingung lagi kalau nggak punya equalizer. Untuk mixer premium 4 ini suara bassnya menurut saya sudah nendang, middle-nya mantep, treble-nya sendiri udah ces-cesnya itu udah cukup ya teman-teman. Kali yang premium 4 ini cocok banget kalau untuk podcast ya, mungkin untuk stasiun-stasiun radio itu mungkin kalau mau menggunakan mixer yang mungkin hanya sebatas untuk ngobrol-ngobrol, kayaknya mungkin asli yang premium 6 atau mungkin asli-asli yang tipe yang lebih tinggi juga bagus ya. Tentu harganya juga terjangkau ya kalau untuk stasiun-stasiun radio atau mungkin untuk podcast atau mungkin untuk live streaming di TikTok atau apa, mungkin bisa pakai mixer yang harganya cukup terjangkau. Di sini sudah USB, bisa juga kalau yang ini juga bisa soundcard ya, setahu saya bisa, tapi saya belum pernah nyoba sih. Kalau yang itu semuanya juga bisa si soundcard, ini sudah ada tulisannya ya, kamu bisa lihat ya. Ada tulisannya soundcard, tapi saya sampai sekarang belum pernah coba apakah bisa soundcard. Saya belum pernah coba ya teman-teman, tapi yang saya dengar hari informasinya itu bisa. Kalau yang premium 4 ini juga sebelum tak pernah coba ya untuk soundcardnya sendiri yang dihubungkan ke komputer. Jadi teman-teman bisa nge-record menggunakan software apa ya, Adobe Audition itu bisa ya, untuk suara vokal baik musiknya disimpan di situ bisa. Nah seperti ini ya teman-teman ya. Nah ini adalah tampilan dari mixer yang harganya di bawah 600.000, sangatlah terjangkau teman-teman. Jadi apa yang teman-teman kira-kira keluhkan dari mixer yang harganya 600.000 ya, saya rasa jangan, nggak usah lah ya. Ini menurut saya harganya terjangkau, jadi kita nggak bisa komplain apa-apa. Kalau ada kekurangannya dikit ya maklumi ya, harganya di bawah 600.000. Kalau misalkan AUX-nya memang nggak ada, jadi nggak perlu dimasalahkan ya. Untuk channelnya sendiri juga tidak banyak ya, jadi AUX-nya yang menurut saya tidak begitu terlalu penting ya kalau menurut saya sih temennya. Nah yang penting untuk vokal semuanya bisa dipakai, itu udah menurut saya udah harus bisa lah ya. Harga di bawah 600.000 seperti ini teman-teman bisa lihat ya. Menurut saya keren tampilannya. Nah, seperti ini. Kalian bisa lihat ya. Ini yang sini adalah yang Kipo 4, sedangkan yang ini adalah VIC 4. Teman-teman bisa lihat. Keren ya. Nah, itu adaptornya sama semua adaptornya. Terus bodinya bagus, mulus ya.
Oke ya teman-teman ya, ini sekedar ulasan dari saya mengenai mixer yang budget di bawah 600.000. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya teman-teman ya. Kita bisa ketemu lagi di video terbaru saya selanjutnya.